Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Komarudin Gresik yang berbahagia. Pada kali ini saya Muflihun dari Pendidikan Matematika 2017 semester 6. Kali ini akan sedikit menjelaskan tentang pemahaman saya tentang konsep apa sih itu HOTS. Sebelumnya tentu mari kita semua berdoa terlebih dahulu, di samping agar ilmu kita bermanfaat juga untuk kesehatan kita dan keluarga kita dan seluruh dosen-dosen dan aktivitas akademik Universitas Komarudin agar terhindar dari pandemi COVID-19 yang saat ini menjadi kekasih kita di akhir-akhir ini. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya saya akan terlebih dahulu menyampaikan pendapat saya tentang apa sih itu HOTS. Nah, jadi HOTS ini pertama kali muncul ketika kurikulum 2013 telah diekspos dan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Sebelumnya itu mungkin saya belum tahu ya kalau ada HOTS atau tidak, tapi terdengarnya HOTS, kata-kata HOTS itu ada di ketika kurikulum 2013 itu muncul dan digunakan di pendidikan Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam konsep HOTS, jadi memang HOTS ini dimunculkan di Indonesia ini karena memang adalah nawacita, yakni 9 cita-cita dari Bapak Presiden untuk menuju Indonesia yang maju dan Indonesia emas di 100 tahun kemerdekaan, seperti itu. Makanya Kementerian Pendidikan mengeluarkan standar proses yang baru dengan memasukkan pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yang dalam hal ini adalah implementasi dari kurikulum 2013. Nah, seperti ini grand design dari pembelajaran yang berorientasi HOTS atau berpikir tingkat tinggi. Teman-teman, jadi memang dengan HOTS ini, pemerintah itu mengharapkan peserta didik itu mempunyai 5 kompetensi yang akan didapat dari HOTS. Yang pertama, yakni berpikir kritis atau critical thinking. Terus selanjutnya kreatif dan inovatif atau kreatif and inovatif, kemampuan berkomunikasi, communication skill, dan kemampuan bekerja sama, collaboration, dan kepercayaan diri. Nah, karena 5 hal yang disampaikan pemerintah ini memang terkait untuk perkembangan di abad 21 ini. Jadi memang HOTS, Higher Order Thinking Skill ini dibutuhkan sangat sekali di abad ke-21 ini. Nah, di samping itu juga diterapkannya HOTS ini untuk mendongkrak prestasi atau peringkat di program for International Student Assessment atau bisa disebut PISA. Itu memang kita di rata-rata yang ya alhamdulillah lumayan rendah ya. Nah, makanya dari itu pemerintah untuk menggalangkan HOTS ini di pendidikan Indonesia untuk mengangkat itu. Seperti itu, teman-teman. Di samping untuk meningkatkan itu tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, memang HOTS ini sangat cocok sekali untuk penguatan karakter, ya, untuk penguatan karakter peserta didik Indonesia untuk menuju kepada Indonesia generasi emas. Jadi itu adalah alasan pemerintah mengapa pemerintah mencetuskan atau memasukkan konsep HOTS ke dalam kurikulum 2013. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu muncul atau dapat digunakan ketika dipacu oleh 4 kondisi ini. Ini yang saya baca dari buku pegangan ya. Jadi 4 kondisi. Yang pertama, sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajarannya spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar yang lainnya. Jadi
memang ketika ada situasi belajar yang tertentu dan yang lainnya kira-kira yang lainnya itu tidak memungkinkan untuk dipakai, nah maka salah satu yang dibuat di situ adalah suatu pembelajaran yang dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Jadi sudah tidak mementingkan lagi, maksudnya kecerdasan tidak menjadi sebuah acuan utama, tapi yang dipakai yakni menggunakan lingkungan belajar yang asik, yang senang, terus strategi pembelajaran yang pas, yang tepat, yang menarik, dan membangun kesadaran belajar peserta didik dalam suasana belajar. Nah, mungkin itu adalah salah satu perangsang untuk kita menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang selanjutnya, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linear, hierarki, atau spiral. Jadi yang hanya di situ-situ saja, maksudnya misalnya menerangkan satu pelajaran yang hanya mumet di kelas, terpaku di kelas, terus tidak ngapa-ngapain di kelas, hanya diterangkan oleh guru. Nah, mungkin itu diubah menuju pemahaman yang multidimensi dan interaktif. Jadi multidimensi itu mempunyai ruang yang banyak, tidak hanya di ruang kelas, tapi bisa di lab, bisa di halaman, atau bisa langsung ke masyarakat, dan interaktif, aktif, saling aktif antara pendidik dan peserta didik, aktif dalam melaksanakan suatu pembelajaran tersebut. Yang terakhir yakni keterampilan berpikir tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, ya, kemampuan analisis, terus pemecahan sebuah masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Jadi mungkin itu 4 kondisi yang memicu adanya pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Menurut para pakar menjelaskan bahwasanya salah satu pakar yang terkenal yakni Resnick tahun 1987, jadi berpikir tingkat tinggi itu adalah berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representatif, menganalisis, membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Jadi antara materi, kenyataan, dan praktek lapangan itu semua ada di pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Seperti itu. Nah, kalau kita rujuk kepada taksonomi Bloom, jadi di taksonomi Bloom itu masuk di 3 kosakata, yakni menganalisis, analyzing, evaluasi atau mengevaluasi, dan menciptakan. Itu masuk di keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, seperti itu. Jadi itu menurut pakar pendidikan tentang berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang konsep dasar HOT sesuai dengan apa yang saya baca di buku pegangan pembelajaran berorientasi keterampilan pendidikan berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi menurut saya, kesimpulan dari saya bahwasanya HOT itu adalah ini konsep berpikir di mana membutuhkan berbagai konsep, di mana konsep tersebut dijadikan menjadi satu kesatuan yang nantinya mereka, para peserta didik, bisa menyimpulkan sendiri hasil analisis dari pemikiran mereka sendiri. Nah, itu adalah pemaparan dari saya tentang pemahaman saya membaca buku pegangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apabila ada saya salah atau mungkin berbeda dengan pemahaman teman-teman, jadi saya minta masukan juga khususnya untuk Bu Ika yang sekarang melihat video ini. Terima kasih dari saya. Mari kita jaga kesehatan kita masing-masing, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Kalau memang ada urusan,
Saya minta dan saya mohon untuk tetap di rumah saja. Kita harus bersama-sama kompak dalam melawan pandemi COVID-19 yang sekarang menjadi kekasih kita, warga Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.